Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi kami. Saya Eis Kartika dan hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5 kelas 11 TJKT 2 akan membedah topik mengenai menjaga keutuhan NKRI. Kami telah merangkum poin-poin penting agar teman-teman bisa memahami materi ini dengan lebih baik. Mari kita mulai. Bab 4. Menjaga keutuhan NKRI. Pembahasan. A. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. B. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. A. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan 38 provinsi, termasuk provinsi terbaru, Papua Barat. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan disintegrasi. Wawasan Nusantara. Landasan konseptual, definisi, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi: memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, dan sosial budaya untuk mencapai cita-cita nasional. Prinsip: mengutamakan persatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku menjaga keutuhan NKRI. Menjaga negara bukan hanya tugas militer, tapi dimulai dari lingkup terkecil. Pertama, keluarga dan sekolah. Kedua, masyarakat. Ketiga, negara. Dan keempat, diri sendiri. Tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi perspektif ideologi. Tantangan, polarisme, konflik sosial, dan ancaman yang ingin memecah belah bangsa. Solusi, penguatan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah jangkar persatuan yang berdasarkan diri pada prinsip keadilan dan kebersamaan. Pentingnya pendidikan. Pelajar memiliki tanggung jawab membentuk karakter yang kuat demi masa depan bangsa yang produktif. Kesimpulan poin A, Benedict Anderson berkata, suatu bangsa dapat terbentuk jika warga dalam suatu komunitas maupun menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka anggarkan atau bayangkan. Menjaga NKRI adalah tanggung jawab kolektif. Dengan menjaga keutuhan ideologi dan wilayah, kita menciptakan lingkungan yang aman untuk bekerja. Selanjutnya adalah poin B, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Sebelum kita membahas pengertian ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kita akan membahas terlebih dahulu definisi dasar Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai moral, etika, dan cita-cita luhur. Tujuan pertahanan negara sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, pertahanan negara bertujuan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, sekarang kita akan mengulas pengertian ATHG. Penting bagi kita untuk membedakan 4 istilah kunci ini. Yang pertama, ancaman, usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa. Contohnya, radikalisme dan bencana alam. Yang kedua, tantangan, hal-hal yang membutuhkan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi, contohnya perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga, hambatan, sesuatu yang menghalangi pencapaian tujuan dan menurunkan produktivitas, contohnya kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu gangguan, keadaan yang mengacaukan kedaulatan NKRI dari dalam maupun luar. Contohnya diskriminasi, konflik sosial. Nah, setelah pengertian ATHG, kita akan membahas ancaman dan tantangan terhadap Pancasila.
Kategori ancaman dan bentuk nyatanya adalah radikalisme, intoleransi, dan korupsi. Dampaknya merusak nilai Pancasila dan memicu konflik bangsa. Kategori selanjutnya yaitu tantangan, bentuk nyatanya, perbedaan pandangan, perkembangan zaman. Dampaknya kesulitan menyatukan opini dan menjaga relevansi nilai di era modern. Lalu ada hambatan dan gangguan terhadap Pancasila. Yang pertamanya, hambatan utama, yaitu pertama, minim praktik. Banyak yang paham Pancasila secara teori tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tindak kejahatan, kejujuran dan keadilan yang mulai tergerus. Yang ketiga, ideologi asing memengaruhi cara pandang masyarakat secara tidak langsung. Selanjutnya, gangguan nyata. Yang pertama, diskriminasi, sikap membeda-bedakan yang memicu ketidakharmonisan. Yang kedua, kriminalitas merusak stabilitas keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, ketidakadilan memicu perpecahan antar individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah klasifikasi ancaman berdasarkan jenis. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata. Di antaranya adalah invasi, bombardemen, blokade, spionase, sabotase, dan aksi teror bersenjata. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer tidak menggunakan senjata, tapi berbahaya bagi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya adalah cyber attack, propaganda, dan penyebaran hoax. Yang ketiga adalah ancaman hibrida. Ancaman hibrida adalah gabungan antara ancaman militer dan non-militer secara terintegrasi. Selanjutnya adalah sumber dan sifat ancaman berdasarkan sumber. 1. Internal, terorisme, domestik, pemberontakan, konflik sosial, dan radikalisme. 2. Eksternal, invasi, spionase dari luar negeri, pelanggaran batas wilayah, laut, atau udara. Berdasarkan sifat. 1. Ancaman nyata, sering terjadi, yaitu terorisme, bencana alam, dan penyalahgunaan narkoba. 2. Ancaman belum nyata, belum terlihat, seperti potensi perang konvensional di masa depan. Penjelasan selanjutnya adalah strategi bela negara. Bela negara adalah konsep untuk menangkal paham atau budaya yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Di antaranya adalah 1. Lingkungan pendidikan, melalui kurikulum dan aktivitas sekolah. 2. Lingkungan permukiman, aktif berorganisasi dan menjaga kerukunan bertetangga. 3. Lingkungan kerja, bekerja secara profesional sesuai profesi masing-masing. 4. Aksi nyata, menghargai keberagaman, toleransi, dan menghormati simbol negara. Kesimpulannya, keutuhan NKRI tegak melalui sinergi antara TNI sebagai komponen utama dan warga negara sebagai komponen cadangan atau pendukung. Kesadaran dan cinta tanah air adalah kunci menghadapi berbagai dinamika global. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai materi menjaga keutuhan NKRI. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberi perspektif baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching and see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.